Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas. Wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimah. Jamaah Masjid Jabal Ar-Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya Bapak dan Ibu? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Tidak ada yang berkurang jamaah kita? Nah, ada ya. Kurangnya kemana nih? Dipanggil Allah tuh panggil kemana? Ya, mudah-mudahan dipanggil Allah senantiasa Allah terima amal kebaikannya dan ditempatkan terbaik pada sisinya, jadikan taman-taman surga di alam kuburnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bagi kita yang hadir, semoga ini merupakan pagi hari yang terbaik dari hari yang telah kita lalui. Karena di pagi hari ini insyaallah bagi siapa yang tadi malam diberi kesempatan oleh Allah untuk bangun, tentunya qiyamul lail, dilanjutkan dengan tilawah Al-Quran, kemudian berangkat sholat subuh, dilanjutkan sholat subuh dan kajian dari kuliah subuh insyaallah. Ini merupakan langkah awal buat kita mendapatkan kehidupan yang terbaik pada hari ini, karena kita buka kehidupan kita dengan bertakarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam segala amaliyah kita terhitung menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian lama kita enggak ketemu. Ya, ada berapa tahun ya? Cukup lama. Di antaranya ya khutbah Jumat. Nah, itu. Pernah dihubungi khutbah Jumat karena memang agak telat, jadi sudah terisi gitu. Insyaallah. Mudah-mudahan untuk berikutnya masih ada jadwalnya. Amin ya robbal. Ya, bukan ngingetin, nagih. Bukan nagih, ngingetin. Ya, mohon maaf. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini tema yang kita angkat adalah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik sebagai sandaran bagi kita sebagai hambanya. Nah, itu jadi Allah itu sebaik-baik sandaran buat kita. Yang namanya sandaran itu kan ya segala sesuatunya kita harus menggantungkan diri kepadanya. Artinya dalam segala kehidupan kita itu selalu berorientasi
kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah bukan hanya sebatas Maha Pencipta tentang alam semesta termasuk kita di dalamnya, tapi juga Allah Subhanahu wa taala yang menjamin segala seluruh kehidupan kita, yang menentukan kita. Susah dan senangnya, bahagia dan tidaknya, sukses dan gagalnya, itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia yang maha menentukan, bukan kita. Oleh karenanya Allah begitu sayang dan cinta kepada kita, sehingga dari jauh-jauh hari itu Allah selalu mengingatkan kita. Apalagi bagi kaum bapak, ya, dalam satu pekan paling enggak satu kali kita diingetin melalui mimbar Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Nah itu Allah ngingetin kita. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan menyerahkan diri kepadanya. Ini kasih sayangnya Allah kepada kita tuh. Jadi Allah amat sangat berharap di saat kita meninggalkan dunia ini dalam suasana taat sama Dia. Dalam kondisi pasrah, dalam kondisi tunduk. Itu Allah punya keinginan begitu Pak terhadap kita sebagai hambanya. Makanya diingetin untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepadanya. Cuma kita aja seringkali udah diingetin tapi gak pernah gitu, kata orang Betawi ya. Gak pernah sadar gitu. Allah udah ngingetin tapi kita tidak pernah sadar. Sehingga dalam hidup kita ini selalu bergantung kepada selain Allah. Padahal kita lagi susah, banyak masalah, butuh bantuan. Tapi yang ada pada pikiran kita bukan lagi Allah, tapi makhluknya, gairullah. Sekarang kan musimnya anak sekolah nih, ya kan? Musim anak sekolah. Apalagi ada pakai istilah kata donasi, ya kan gitu, makanya banyak yang protes, ya kan? Karena hanya beda sekian meter aja bisa kagak masuk gitu. Akhirnya apa? Begitu mereka udah daftar segala macam, aduh kira-kira masuk nggak ya? Yang ada pada pikirannya apa? Yang punya kenalan dewan, kira-kira dewan siapa ya yang bisa bantu? Nah, kan gitu, ya kan? Ini yang ada pada pikiran kita begitu. Yang punya duit, kira-kira nih berapa duit ya? Agar anak saya bisa masuk di negeri, gitu kan? Pikiran kita begitu. Akhirnya apa? Mengsikapi permasalahan itu penuh kegelisahan. Kalau anak saya nggak masuk ntar bagaimana ya Allah? Masuk di swasta mahal, segala macam. Akhirnya banyak keluh kesah, ketemu siapapun keluh kesah, apalagi ketemu ustadz, oh begitu, banyak keluh kesah. Kali ustadz punya relasi, kali ustadz punya rezeki, begitu Pak. Ya. Kalau ustadz kan di mana-mana begitu, bagian tempat keluh kesah. Ini, ya alhamdulillah masih dipercaya istilahnya kan. Nah ini kita seringkali begitu, di saat dihadapkan dengan suatu kondisi, dengan satu permasalahan. Bukan kita kembalikan kepada Allah, tapi yang ada pada kepala kita, pikiran kita adalah makhluknya, manusianya, bukan kepada Allah. Ini yang membuat kita akhirnya dalam hidup penuh kesulitan, kesusahan. Padahal kalau kita ikutin ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, itu sederhana, gampang menjalankan hidup ini. Nggak ada yang sulit gitu. Makanya baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ya,
agar kita ini selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata baginda Rasul dalam sabdanya? Man nadzalat bihi faqatun fa anzala habbin nas kana qaminan min aula yusadda hajatahu wa man anzalaha billahi azza wa jalla atahu Allahu biridqin ajilin au bimautin ajilin au kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa yang mempunyai suatu keperluan lalu ia menyerahkannya kepada manusia, maka dapat dipastikan bahwa keperluannya itu tidak dimudahkan baginya. Ini harus kita sadari, Pak. Barang siapa yang punya urusan, yang punya masalah, tapi yang menjadi sandaran dia adalah manusia, maka ketahuilah ya bahwa keperluannya itu tidak dimudahkan baginya. Dan barang siapa yang menyerahkan keperluannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mendatangkan kepadanya rezeki yang segera atau memberinya kematian yang ditangguhkan, usianya artinya diperpanjang. Ini, Pak. Jadi kalau kita punya masalah lalu kita kembali atau manusia sebagai sandarannya, maka Rasulullah memastikan orang itu akan semakin sulit hidupnya. Semakin susah hidupnya. Tapi kalau dia sandarannya adalah Allah, yang pertama diberi kemudahan rezekinya, urusannya, yang kedua ditangguhkan kematiannya. Ini. Makanya baginda Rasul di dalam hadis yang lain dikatakan wa iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Kama qala Rasulullah SAW. Beliau begitu bilangnya. Kalau engkau mau minta, minta kepada Allah. Memohon pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Cuman itu kata baginda Rasul. Jadi hidup ini sederhana buat kita. Bagi orang-orang mukmin itu enggak susah. Kenapa? Di saat kita menghadapi satu masalah, urusan, kesulitan, ada ke tempat kita untuk mengadu. Ada ke tempat kita memohon, meminta pertolongan. Siapa? Ya Allah. Rabbul Alamin. Bukan siapa-siapa. Jadi orang mukmin itu orang yang percaya kepada Allah, yang ada di kepalanya adalah Allah. Bukan selain Allah. Makanya sederhana hidup ini. Apalagi kalau kita tengok kepada surat At-Talaq. Ya kan dijelaskan oleh Subhanahu wa taala, salah satunya Allah katakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Kalau di ayatnya kan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan selanjutnya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat 65 ayat 3 di antaranya, ya. Dan dia Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Tuh. Rezeki yang Allah berikan ini, Pak, itu enggak bisa kita takar. Berapa jumlahnya? Enggak bisa. Karena Allah itu memberikan rezeki kepada hambanya enggak pernah disangka, di luar prasangka manusia. Bisa saja besar, bisa saja kurang. Kembali kepada apa? Kembali sejauh mana amalan perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat di ayat yang lain seperti surat Al-Isra ayat 7. Di situ Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Jika engkau berbuat satu kebaikan, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Begitupun sebaliknya. Jika engkau berbuat kemaksiatan, berbuat kezaliman, maka itu pun kemaksiatan, kezaliman kembali kepada dirimu sendiri. Bukan untuk siapa-siapa, buat kita semua sebagai pelakunya.
Artinya apa yang selama ini kita rasakan dalam kehidupan kita, apa yang selama ini kita hadapi, berbagai macam masalah dalam urusan hidup kita, itu merupakan cerminan dari apa? Dari perbuatan kita. Itu Pak, cerminan. Saat ini kita bahagia karena mungkin kita banyak amal baiknya. Saat ini kita susah, mungkin kita banyak berbuat maksiatnya. Dan selanjutnya begitu. Kembali ke kita Bapak dan Ibu, segala amalan. Di saat kita mengalami berbagai masalah dalam hidup, introspeksi. Ya Allah, berikan aku petunjuk agar aku bisa memperbaiki kehidupan yang lebih baik. Dari amalan yang lebih baik, perbuatan yang lebih baik. Begitu. Ini terkadang kita begitu dapat masalah musibah, seorang lebih baik dan udah bersih. Sehingga kita berdoa kepada Allah mengatakan, ya Allah, apa salah dan dosaku sehingga penuh dengan musibah, masalah yang tidak pernah terselesaikan. Coba. Ama Allah nanya tentang dirinya, apa kesalahan dan dosaku ya Allah. Kan kayaknya kita bersih banget di depan Allah. Kan gitu. Padahal yang namanya manusia, ma'anil hoto wanisyan. Kita ini adalah makhluk yang setiap saat tidak pernah lepas dari sifat salah, hilap dan lupa. Dosa itu udah pasti. Makanya baginda Rasul memerintahkan kepada kita untuk senantiasa apa? Istighfar, mohon ampun. Sebagai tanda apa? Sebagai tanda bahwa hidup kita punya ketergantungan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap saat kita memohon ampunan kepadanya. Dan di saat kita beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah kalau memang kita punya urusan-urusan tentang rizki, Allah bukain tuh pintu-pintu rizki. Kalau kita punya urusan-urusan yang lain, Allah berikan solusi jalan keluarnya. Dengan apa? Memperbanyak istighfar. Gampang lagi kita, nggak pakai susah-susah. Disuruh istighfar. Ini Bapak dan Ibu. Itu kalau Allah sebagai sandaran begitu kita. Segala amalan yang kita lakukan itu sebagai suatu sarana untuk apa? Meningkatkan derajat kita. Menyelesaikan segala urusan-urusan kita. Salah satu contoh tadi istighfar yang saya bilang. Di dalam hadis dikatakan oleh baginda Rasul. Apa kata beliau? Man aksara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hamin farajan wa min kulli dhiqin makhrazan wa radaqahu min haitsu la yahtasib. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menegaskan, barang siapa yang memperbanyak bacaan istighfar, maka Allah akan mengadakan baginya dari setiap kesulitan pemecahannya. Ada, ya. Dan dari setiap kesempitan jalan keluar. Ada Allah kasih. Dan Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu dengan beristighfar doang Pak. Apalagi kalau kita barengi dengan tilawah Al-Qur'annya. Kita barengi dengan peningkatan ibadah sholatnya, wajib maupun sunnah. Kita bareng lagi dengan peningkatan amaliyah, harta kekayaan yang Allah berikan kepada kita. Ini lebih dahsyat lagi Pak. Lebih dahsyat lagi. Sehingga hidup kita itu selalu diberikan keberuntungan oleh Allah. Hidupnya jadi tenang, tentram, nyaman, selalu bahagia. Ini. Kalau dia dalam hidup itu Allah dijadikan sebagai sandaran. Dikembalikan semua kepada Allah. Di surat 35, surat Fatir, ayat 29-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yatluna kitaballah wa aqamas shalah
Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum uzurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Sadaqallahul azim. Orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah, yakni Al-Quran. Wa aqamus shalah, dan senantiasa menegakkan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Amal. Dia selalu menginfakkan sebahagian rezekinya Allah berikan kepadanya. Sirran wa alaniyah. Dalam suasana lapang, suasana sempit, suasana rame-rame, suasana sunyi, terus dia berinfak. Dia sedekah. Enggak pernah lepas tuh, pengen berbagi terus, hobi banget berbagi, hobi beramal, hobi berinfak, hobi terus jadi kehobian dia. Kata Allah, yarjuna tijaratan lan tabur. Orang itu enggak akan pernah rugi hidupnya. Dikasih keberuntungan terus oleh Allah. Bahkan Allah katakan liwafiyahum uzurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Allah sempurnakan nilai kebaikan pahalanya dan Allah tambahkan dengan karunia-Nya. Sesungguhnya dialah Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri itu. Ini kan dahsyat, Pak. Allah begitu cinta, Allah begitu senang kepada seorang hamba yang di tengah-tengah penuh pekerjaannya, penuh permasalahannya, dengan berbagai macam kesibukannya, tapi dia bukan mencari waktu luang untuk tilawah Al-Quran, bukan untuk mencari luang dia melaksanakan sholat-sholat sunat. Kalau wajib udah jelas ada waktunya. Bukan mencari peluang, kalau ada rezeki lebih dia infak dan sedekah, bukan. Tapi dia berupaya untuk meluangkan waktu untuk tilawah Al-Quran. Dia luangkan waktu melaksanakan ibadah-ibadah menegakkan sholat, khususnya yang sunnah. Dan dia berupaya meluangkan dari rezekinya untuk apa? Infak, sedekah dan berbagi. Ini Pak, bukan cari waktu luang, bukan. Tapi dia meluangkan, beda. Kalau cari waktu luang bisa saja hari ini kita nggak bisa baca Quran. Kenapa nggak bisa? Aduh sibuk banget, nggak ada waktu luang buat saya. Nggak bisa. Kenapa tadi malam nggak bisa qiyamul lail? Aduh gimana ya, orang saya capek banget, ngantuk. Jadi ya gitu dah. Karena banyak pekerjaan di siang hari, jadi malam nggak bisa qiyamul lail. Kenapa kamu gak mau berinfak dan sedekah? Atau kemarin berkorban? Ya tahu sendirilah, kebutuhan rumah tangga udah lebih besar. Mikirin anak sekolah, masuk sekolah. Belum lagi dalam keseharian. Boro-boro saya infak, boro-boro saya sedekah, boro-boro bisa berbagi, boro-boro saya bisa berkorban. Kan gitu. Lah orang urusan keseharian aja masih jauh lebih besar kok. Dengan pendapatan saya gak bisa saya. Ini akhirnya membuat kita dari kesulitan terus tidak pernah berakhir. Padahal di saat Allah memberikan segala sesuatu kepada kita, memang kalau kita lihat secara materi dan nilai yang ada kayaknya gak mencukupi. Antara pengeluaran dengan masukan lebih banyak pengeluaran. Makanya saya kalau disuruh catat gitu, Ustadz tolong catat berapa pengeluarannya. Saya kagak berani Pak. Ya, akhirnya membuat saya pesimis hidup ini. Pesimis Pak dan Ibu. Tapi kalau disuruh coba Ustadz tulis pengeluaran, oh saya mau banget tuh. Ya, kelihatan semua Pak. Wah, kelihatan. Ya, apalagi ada yang minta gitu, saya kasih. Mudah-mudahan begitu dia tahu, wih gede banget. Ada kasihan gitu. Iya kan? Ini Pak dan Ibu. Jadi luar biasa kalau Allah sebagai sandaran. Nah karena kita sering lalai Bapak dan Ibu. Lalai dengan sholat, lalai dengan tilawah, lalai dengan beramal. Ini sering kita. Akhirnya menyulitkan kita. Di dalam surat Toha ayat 100 berapa itu? Saya lupa. 24 apa? Ya, nanti bisa dilihat.
Di situ dijelaskan oleh Subhanahu wa taala 3 ayat berturut-turut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasita wa kadzalika yauma tunsa. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah dalam ayat itu? Barang siapa yang a'rid an zikri, lupa dari mengingatku, yaitu dengan Al-Quran, maka kehidupannya akan sempit. Susah hidup kita ini kalau jauh dari Quran, sempit kata Allah. Dan nanti dia dikumpulkan dalam kondisi buta. Sehingga kita ini yang sekarang normal, mata kita, Bu, ngelihat dengan normal. Ya, apalagi kalau ngelihat yang lembaran merah tuh, dari jarak jauh juga kelihatan banget itu. Ya. Yang tadinya rabun, hilang rabunnya. Masya Allah. Ini Bapak dan Ibu. Itu kita protes di hadapan Allah. Protesnya, Rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa saya sekarang ini dikumpulin dalam kondisi buta begini nih? Padahal dulu saya di dunia, mata saya normal ngelihat, nggak ada masalah. Tapi kenapa sekarang malah buta? Kata Allah, kadzalika atatka ayatuna panasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Kalau engkau berbicara tentang dulu, maka kata Allah, aku juga mengatakan dulu. Dulu waktu ayat-ayatku datang, yakni Al-Quran panasitaha. Nah, lu lupain tuh. Nggak mau lagi baca Quran. Banyak aja alasannya kalau baca Quran. Ya kan? Wa kadzalikal yauma tunsa, sehingga hari ini kata Allah, aku lupakan kalian. Ini Pak, rugi kita. Begitu kita lupakan Al-Quran, membuat kita susah hidup. Di dunia wal yaumil akhir, susah. Maka dulu saya punya guru itu, sudah almarhum saya. Beliau bilang, Sofwan, kalau kamu pengen rezekinya lancar, jangan lupa Al-Quran, diperbanyak baca. Terus kamu baca Al-Quran, jangan lagi di waktu luang, cari waktu luang, cari dan luangkan waktu. Sebagai tanda apa? Sebagai tanda bahwa kita butuh dengan Allah melalui Al-Quranul Karim. Karena yang menjadi sandaran kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak. Kita sering sholat, kita lalai Pak. Sering lalai kita. Akhirnya hidup kita juga menjadi susah karena melalaikan sholat. Padahal kata Allah justru sholat itu menjadi jalan keluar buat kita. Untuk apa? Beristi'anah. Memohon pertolongan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ila akhir ayat. Surah Al-Baqarah ayat 142. Jadikanlah penolong sabar dan sholatmu. Itu kata Allah. Jadi kalau kita punya berbagai macam urusan masalah yang ada pada kita, ya sholat, minta tolong sama dia. Ini di antaranya mohon ampunan. Karena apa? Karena boleh jadi kesulitan itu ya bagian daripada kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dosa apa? Dosa lalai kita membaca Al-Quran. Dosa lalai kita melaksanakan ibadah sholat. Dosa di dalam menyimpan harta kekayaan. Ada hak orang lain yang mesti kita kasih. Itu macetnya rezeki di situ. Karena kita lalai dari Allah. Karena dosa-dosa kita. Ini dikatakan oleh baginda Rasul Pak. Beliau mengatakan, Innal abda la yuhramu rizqa bidzambi yusibuhu wa la yuradul qadara illa du'a wa la yazidu fil umri illa al birru atau kama qala Rasulullah sallam. Beliau mengatakan sesungguhnya seseorang hamba benar-benar tersumbat rezekinya disebabkan suatu dosa yang dilakukan. Nih Pak, Bu, rezeki kita susah. Ada proyek kagak jadi.
Ya, kita dagang biasa lancar, kok nggak lancar. Pekerjaan dan lain sebagainya udah di mata kita, kok ini aduh ya Allah susah banget. Nah kita itu introspeksi, boleh jadi terhambatnya segala bentuk jalan-jalan rezeki itu diakibatkan dari kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan, kata Rasulullah begitu. Dan tidak ada yang dapat menolak takdir selain daripada doa. Nggak boleh juga kita emang udah ditakdirkan sama Allah, usaha dulu kita doa. Allah emang punya ketentuan. Tapi di saat kita selalu bertakarub kepadanya dengan doa-doa yang terus kita mohon kepadanya, akan terbuka dengan sendirinya. Ini Rasulullah mengajarkan begitu kepada kita. Dan tiada yang dapat menambah usia selain dari kebaikan. Karena kita banyak berbuat baik, banyak beramal soleh, ini memperpanjang usia juga. Ini walaupun kita meninggal dunia, tapi kenangan seakan-akan kita hidup itu akan terasa. Karena kebaikan demi kebaikan yang selalu kita lakukan. Ini Pak. Makanya kelalaian kita dalam melaksanakan ibadah sholat, ya Allah ngeri Pak. Al-Quran sudah jelas kok. Mengatakan seperti surat Al-Ma'un kan terkait dengan sholat. Apa kata Allah? Fawailul lil musholin, celaka orang yang sholat. Walaupun kata tetangga kesian banget lu udah sholat, celaka juga. Mending gue ketahuan celaka emang kagak sholat. Ya, ada tuh yang tetangga keblinger begitu. Iya kan. Dia balikin enakan dia, katanya mending gua celaka ketahuan kagak sholat ketimbang lu sholat juga celaka juga. Harusnya kan kita mikirin bukan begitu. Ya Allah, orang yang sholat celaka gimana saya nggak sholat? Berarti sholat yang bagaimana sih yang membuat kita beruntung? Sholat yang bagaimana sih yang membuat kita masuk surga? Itu kan perlu kajian khusus nanti. Bagaimana cara ibadah yang baik ngikutin Rasulullah SAW ala Rasul? Perlu dalam bentuk kajian. Ya, melaksanakan sholat ala Rasulullah SAW. Kita ikutin apa yang beliau ajarkan. Itu. Ini sholat. Bahkan secara umum pun dijelaskan oleh baginda Rasul. Bahwa nanti di hari kiamat beliau mengatakan awalu ma yuhasabu amdu yaumal kiamati as-shalah. Nanti yang pertama kali ditanya di saat kita meninggal dunia di hari kiamat, nanti di hari kiamat, yang pertama kali ditanya kata Allah adalah, kata Rasulullah adalah as-shalah. Idza saluhat saluhasairu amalihi fa in fasadat fasadasairu amalihi. Atau kama qala Rasulullah SAW. Kalau sholatnya benar baik, semua amal kita menjadi baik. Kalau sholatnya buruk, amal kita juga menjadi buruk. Ini sholat, hati-hati. Jangan sampai sholat ini suatu amalan ibadah seakan-akan ya biasa-biasa saja. Padahal sholat itu hal yang sangat luar biasa buat kita. Ya akan memberikan satu kebaikan. Ini. Makanya orang yang bersandar kepada Allah, begitu dia diberikan nikmat, dia kembali kepada Allah. Agar nikmat ini bisa membuat dia semakin bersyukur. Minta sama Allah bimbingannya. Karena boleh jadi begitu dikasih nikmat lupa. Ya kemarin-kemarin pada pengen dapat kursi gitu kan. Datang ke majelis taklim bahkan minta sama tetangganya, sama temannya, tolong dong gak ada pengajian undang-undang saya. Ya kan biar bisa ketemu majelis taklim, ya, kan gitu biar terasa kita semakin dekat, terasa rasa persaudaraan. Begitu dijadi, tolong dong Pak datang ke majelis saya. Aduh gimana ya, banyak gimananya. Ya kan begitu Pak. Karena tidak bersandar kepada Allah. Ini Pak, kalau orang bersandar kepada Allah ya nggak begitu. Dia terus aktif di jalan Allah. Terus dia dekat kepada warga, kepada masyarakat. Karena kehadiran saya di parlemen, baik pusat maupun daerah, wilayah, itu semuanya karena kaum muslimin, karena masyarakat yang ada di sini. Makanya wajar kalau saya membantu, kalau saya datang berkunjung, wajar begitu. Minta, tolong dong kalau ada kegiatan undang saya karena sudah jadi pejabat nih. Ya, biar saya bisa berbagi. Ya, bukan malah proposal datang lu. Mohon maaf saya. Banyak mohon maafnya. Ya kan kemarin gak ada kata mohon maaf tuh.
Nah, ini Pak. Kita kalau udah dikasih harta, dikasih kekayaan sama Allah, dekatkan diri kepada Dia, minta ya Allah bimbinglah kami ya Rob. Di mana harta kekayaan yang Kau berikan kepada kami agar bisa meningkatkan kami bersyukur kepadamu. Sehingga apa? Dengan harta itu dia minta kepada Allah, mudah-mudahan semakin rezeki Kau berikan, semakin besar kami untuk berbagi kepada lingkungan masyarakat, tetangga, saudara, terus begitu. Datang ke masjid, sholat berjamaah, ngobrol-ngobrol, bilang ke DKM kira-kira masjid butuh apa. Ya kalau butuh sesuatu jangan lupa hubungin saya nih. Saya lagi banyak rezeki nih, proyeknya lagi deal alhamdulillah. Insya Allah tuh 25% buat masjid. Asik kalau punya jamaah model begitu tuh. Yang ada dikasih proposal, loh datangnya hari tanggung begini sih. Tanggung lu bilangnya. Ya mau ngasih tanggung nggak ngasih tanggungnya, nah, kan gitu. Orang yang Allah sebagai sandaran dalam hidup dia punya nikmat begitu, sehingga begitu dia mau berangkat kerja pun, ya dia bilang juga sama Allah, ya Allah hari ini saya bekerja mencari rezeki ya Allah. Semoga rezeki yang Kau berikan kepada kami ya Allah membuat kami bisa berinfak, membuat kami bisa berbagi, membuat kami bisa memberikan perhatian kepada orang-orang yang lebih membutuhkan ketimbang kami. Orang mukmin begitu, orang sandarannya Allah begitu. Bukan ke dirinya Pak, tapi ke orang lain. Makanya baginda Rasulullah SAW menegaskan dalam sabdanya, mengingatkan kita. Apa kata beliau? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi. Atau kama qala Rasulullah SAW. Tidaklah dia dikatakan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Makanya apa yang dia dapatkan, dia teringat dengan tetangganya, warganya, saudaranya, dia berbagi itu. Terus begitu. Nah orang yang model begitu Pak, ya Allah rezekinya itu gak akan pernah habis, terus mengalir. Kan belakangan ini viral lagi nih. Ada seorang ibu, dia sodakohnya bukan lagi ratusan juta tapi miliaran. Iya kan? Miliaran Pak, ratusan miliar. Ya beberapa tempat, sehingga ditanya kenapa sih ibu yang begini. Dia bilang apa? Udah bosan saya jadi orang kaya. Tuh. Jadi orang kaya bosan Pak. Ampe begitu tuh. Enggak ada habis-habisnya duitnya katanya. Ya kalau kita bosan jadi orang susah, gak kaya-kaya. Kenapa? Karena kita udah susah lupa sama Allah. Jadi tambah susah kita. Udah gak punya duit lupa sedekah. Udah punya duit lebih lupa lagi. Coba kalau kita pendapatan pas-pasan tapi masih kita sisihkan. Bilang ke bininya, Mi, ini penghasilan saya ini bulanan segini. Ya buat ini juga kayaknya gak cukup. Gak apa-apa gak cukup, tapi tetap 2,5% kita keluarin dulu ya mah, masukin ke tromol masjid. 2,5% kita keluarin dulu ya Mi, kita kasih fakir miskin. 2,5% kita keluarin dulu ya Mi, berbagi kepada tetangga. Coba tuh. Lagi susah aja begitu. Itulah pembuka rezeki. Allah turunin itu rezeki kepada kita. Itu orang yang bersandar sama Allah tuh begitu. Makanya dalam Quran dikatakan alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Orang mukmin itu kalau sudah berbicara infak dan sedekah, suasana lapang, suasana sempit tetap. Dahsyat Pak orang yang bersandaran kepada Allah. Makanya segala amalan-amalannya dilakukan melalui harta kekayaannya ini mendatangkan suatu kebaikan. Itu merupakan janji Allah juga kepada kita. Nanti kita bisa buka surat An-Nahl 16 ayat 197. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Terkait dengan amal soleh, terkait dengan harta. Kalau kita lakukan satu perbuatan-perbuatan yang baik kata Allah,
Syaratnya kita percaya sama Allah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang layak di muka bumi ini, dan Allah memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan. Kenapa itu menjadi sebuah motivasi buat kita ingin berbuat baik walaupun kita susah? Karena janji Allah, di saat kita melakukan satu kebaikan dengan harta kita, maka Allah berikan balasan 700 kali lipat. Makanya enteng kita punya duit 100.000, 10.000 cemplungin. Kenapa? Balasannya 700.000, 700 kali lipat. Berarti berapa duit tuh? Optimis kita dapat rezeki yang besar. Tapi begitu kita punya duit 100 juta, kira-kira gimana? Kenapa kita tidak berbicara 700 kali lipat? Hah? Karena yang kita keluar itu sudah mulai seharga satu kulkas. Karena yang kita keluar itu sudah harga DP motor, DP mobil. Nah kan gitu. Tidak lagi kita berpikir balasan Allah 700 kali lipat. Ini Pak, giliran dapat rezeki kecil, kita infak kecil pengen dapat yang gede. Kenapa dapat rezeki besar, infak besar? Karena optimis akan mendapatkan yang lebih besar. Kenapa kita enggak gitu? Makanya orang yang punya sandaran kepada Allah, selagi dapat kecil, infak sedekahnya kecil, hari itu juga enggak kelihatan dapat rezeki, tetap dia berinfak. Dapat rezeki besar, peluang besar, dia banyak berbuat baiknya pun besar. Kenapa? Dia punya keyakinan 700 kali lipat yang Allah berikan. Indah Pak, enak itu. Sehingga yang namanya sedekah itu ya dia mah kagak pakai mikir, udah bismillah. Kenapa? Allah kok jaminannya, sandarannya pasti akan dikasih yang lebih baik. Membuat kita nyaman sehingga kita beramal soleh tidak nunggu kaya. Ya, nggak pakai ada istilah nanti dah kalau saya dapat arisan, nanti dah dapat gaji 13, banyak nantilah. Itu nggak akan bisa. Selagi Allah kasih rezeki, saat itulah dia berbuat baik. Nah itulah makanya kenapa Allah kita jadikan sandaran dalam hidup kita. Ya, karena kita butuh segala hal dalam hidup ini, hanya Allah yang bisa menyelesaikan segala urusan dan masalah kita. Hanya Allah yang telah menentukan baik dan tidaknya, bahagia dan susahnya, kaya dan miskinnya, Allah. Makanya kalau kita bersandar kepada Dia, insya Allah terkait dengan rezeki, kata Allah, wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allah kasih itu segala sesuatu dalam bentuk rezeki, tidak pernah pakai ngitung Allah itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena waktu jualah yang telah membatasi kita, mudah-mudahan kajian di pagi hari ini memberikan hal yang terbaik pada kita semua, sehingga dapat kita jalan dan kita amalkan dalam keseharian kita. Saya yakin apa yang disampaikan tidak sempurna, banyak kehilapan kesalahannya, itu merupakan bukti kesalahan, bukti kelemahan, keterbatasan sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin juga banyak kebaikan dan kebenarannya, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau saya agak lupa, tolong nanti diulang lagi ya. Yang pertama soalnya saya kagak nyatet nih pertanyaan Bapak nih. Ya, baik. Ya, baik. Apakah mengajak orang dan menikah itu bisa menambah rezeki atau pembuka pintu rezeki? Ya. Mengajak orang dalam kebaikan itu amal soleh, bisa nambah rezeki. Ya, apalagi kita ajak orangnya agnia juga, begitu disadar, waduh alhamdulillah berkat ente anda jadi bener nih, dikasih bonus kita. Bisa aja. Ya. Segala amal kebaikan apapun bentuknya itu pembuka rezeki, Pak. Maka kita disuruh berbuat baik. Karena berbuat baik itu tidak harus dengan harta. Ngingetin orang tuh berbuat baik. Ya. Nanti ada kait dengan rezeki ya. Apakah dalam bentuk harta kan gitu ya. Itu bisa mendatangkan rezeki. Kemudian menikah.
apalagi menikah. Jelas. Itu di surat An-Nur 24 ayat 32. Tuh, mungkin kalau dengar ayat ini kayaknya pada pengen nikah lagi nih, karena pengen kaya. Iya Pak dan Ibu. Di situ Allah katakan apa? Wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimul min fadli wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Kan gitu. Nikahilah wanita yang sedang sendirian, tapi yang udah punya suami jangan dilirik. Enggak boleh. Yang sendirian kita tikahin. Di antara budak hamba sahaya yang layak memang untuk ditikahi, itu masa lalu. Udah dimansuh hal gitu. Iyakunu fuqara, dengan nikah itu jika engkau miskin, yughnihimullah, Allah yang memberikan kekayaan kepadamu. Gitu Pak. Saya begitu dengar ayat ini Pak, makanya saya segera menikah Pak. Karena saya pengen kaya. Begitu saya nikah, alhamdulillah Pak, akhirnya Allah kasih tuh yang menjadi keinginan kita. Dikasih istri, dikasih rumah, dikasih kendaraan, gitu Pak. Sampai awal nikah aja saya ngontrak dikasih. Ya, kerjaan nggak punya usaha dikasih, beneran. Emang ayat begitu. Yughnihimul min fadli wallahu wasi'un alim. Itu Pak. Allah Maha luas atas segala karunia-Nya. Itu. Jadi mengajak orang menikah itu bisa pembuka rezeki. Kemudian yang kedua, apakah rezeki itu hanya sebatas materi? Tidak. Rezeki itu banyak. Kesehatan, rezeki. Makanya di saat kita berinfak sodako, enggak langsung Allah bayar cash dalam bentuk materi itu, nilai itu enggak. Misalkan kita nih infaknya 100.000, ya dapat balasan 700 kali lipat, berarti berapa? 7 juta gitu. Ya belum tentu juga begitu. Mungkin dengan infak sodako kita lebih sehat, terhindar dari musibah. Ini kejadian loh Pak. Ada orang dia nggak punya uang receh, tinggal uang selembar 100.000. Begitu bawa kendaraan ada orang minta-minta itu, dia mikir ini uang receh nggak ada, tinggal 100. Kalau saya kasih gimana? Akhirnya apa? Begitu pas lampu kuning masuk lampu hijau tuh, di lampu merah di jalan, dia buka kaca pintunya itu, uang 100.000 dia kasih sambil merem Pak, biar nggak berat. Gitu Pak. Bismillah. Ya ngasih duit 100.000 sama orang tinggal begini doang, kan berat banget Pak. Biasanya 2.000. Kalau perlu kita cari yang 500 perak. Ini kan luar biasa. Akhirnya apa? Begitu dia pada posisi melewati rel kereta, pas masuk mobil kereta, lampu itu sirinenya berbunyi itu. Mobil itu mati Pak. Dia panik, orang yang sekitar juga jerit, nih orang pasti mati ini dilindas. Orang udah deket keretanya. Itu mobil dalam kondisi mati, jalan Pak, jalan. Dia ngeliat di spion itu ada orang yang dorong mobil dia, yang dia temuin di lampu merah. Begitu dia selamat, dia turun, dia tanya, ini kisah nyata Pak. Dia tanya tuh orang sekitar, Pak ada nggak yang ngeliat orang yang dorong mobil saya? Orang ditanya apa? Kita aja heran mobil bapak kok bisa jalan sendiri dalam posisi mati mesinnya. Dia bingung siapa orang yang tadi di lampu merah itu. Sampai dalam hatinya kalau memang tadinya ada berita informasi bocoran, ya lu nanti nyebrang rel kereta, kalau lu nggak sodakoh mati lu. Mungkin saya yakin handphonenya yang dikasih. Karena apa? Nyawanya itu Pak nggak bisa dinilai dengan materi. Padahal cuma 100.000 selamat Pak. Enggak harus rezeki dalam bentuk uang. Ini namanya rezeki begitu. Ini yang pertama ya, yang kedua ya. Kemudian terakhir terkait dengan ujian. Ya, apakah ujian itu ya selamanya dalam bentuk kesulitan, kita udah dekat minta sama Allah makin sulit lagi, makin sulit lagi. Sebetulnya Pak yang namanya ujian itu banyak. Memang dalam hidup ini selalu mengalami ujian dan selalu diuji kita. Cuman kita mensikapi ujian itu dalam bentuk kesulitan, musibah diuji, ya kehilangan barang diuji. Tapi begitu dapat rezeki, dapat arisan, dapat warisan, dapat bonus, emang kita bilang ini, ya Allah Engkau telah mengujiku dengan keluarnya arisan. Semoga Engkau berikan aku kekuatan sehingga dengan arisan ini sebagai tanda rasa syukur 50% buat masjid. Kan begitu seharusnya. Tapi yang ada apa? Barakallah, Engkau memang tahu tentang kebutuhanku ya Allah.
sehingga arisan ini keluar, warisan juga dapat, makin lupa. Padahal Allah lagi nguji itu dalam bentuk nikmat, lagi nguji. Ya, siap-siap panitia nih, berarti 2 materi soalnya. Loh iya orang 2 jam. Double nih. Ya, gitu Pak. Jadi ujian itu enggak selamanya dalam bentuk kesulitan, bisa dalam bentuk kenikmatan. Ya, makanya begitu diuji dalam bentuk kesulitan, tetaplah kita tabah gitu. Tetap kita tabah terus begitu. Karena ujian memang setiap saat sepanjang hidup apa yang kita ngakumin terus. Saya juga sedang diuji nih kan gitu. Banyak ujian buat kita itu. Bisa nikmat, bisa juga dalam bentuk berbagai macam masalah dalam hidup kita. Makanya kata Allah, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wasamarat wa basiris sabirin. Kan begitu kata Allah. Akan aku uji kalian tuh dengan sedikit rasa takut, kekurangan harta, jiwa dan lain sebagainya. Ini Pak. Nah itulah ujian. Kita harus mensikapi semua dengan baik. Ya pasrahkan kepada Allah. Ya insya Allah segala bentuk ujian itu bisa kita selesaikan sehingga mengantarkan kita menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah. Maaf ya Pak, mudah-mudahan bisa dipahami ya dan membuat Bapak tidak puas untuk terus mencari dan bertanya kepada yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya.